Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anakku pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dengan Ustadz Ali dalam mata pelajaran matematika. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama dahulu. Jika berdoa, doa sebelum belajar. Abada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar ini, dan hari ini kita akan belajar mengenai materi ini. Seperti apa? Kita saksikan videonya berikut ini. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pertama ini kita akan belajar tentang satuan waktu. Nah, pembelajaran kali ini ada hubungannya dengan kecepatan. Nah, sebelum nanti kita belajar kecepatan, kalian harus paham dulu. Ada dua ya. Yang pertama, kalian harus paham mengenai satuan waktu. Nah, yang kedua, kalian harus memahami tentang jarak ya. Untuk kali ini kita akan belajar satuan waktu terlebih dahulu ya. Kalau kalian sudah pernah belajar dulu ya, kelas 3, kelas 4 satuan waktu ya. Contohnya ya seperti satu hari. Nah, satu hari itu ada berapa jam? Nah, satu hari kan 24 jam. Kemudian kita juga tahu 1 jam itu adalah 60 menit. Kemudian 1 menit itu 60 detik. Jadi kalau 1 jam maka sama dengan 3600 detik. Ya, dari 60 kali 60. Oke. Satuan waktu. Kalau kalian pernah melihat pukul ya, 1/4 jam itu sama dengan 1/4 kali 60 menit, yaitu sama dengan 15 menit ya. Kalau kalian pernah dengar setengah jam saja lari, wah itu kan sama dengan setengah kali 60 menit, berarti 30 menit. Atau enggak, kalau kalian semisal gowes ya, sepedaan 3/4 jam sama dengan 45 menit. Nah, itu tadi tentang pecahan ya yang berhubungan dengan satuan waktu. Oke, untuk materi operasi hitung satuan waktu ini kita akan belajar tentang hubungan antar satuan waktu. Kemudian operasi penjumlahan satuan waktu, dan yang terakhir operasi pengurangan satuan waktu. Nah, kita mulai dengan hubungan antar satuan waktu. Oke, anak-anak, yang pertama Ustadz akan beri beberapa contoh ya. Di sini Ustadz mempunyai contoh nomor 1, 3 jam sama dengan berapa menit. Yang nomor 2, 300 menit itu berapa jam? Kebalikannya kan. Nah, 85 menit itu berapa jam? Nah, jawabannya begini. Nomor 1, 3 jam berapa menit? 3 jam itu kan sama dengan 3 dan 1 jamnya itu kan 60 menit. Berarti 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. Insya Allah kalian bisa semua ya. Ini mudah. Kalau yang nomor 2, 300 menit, ini kebalikannya. Kebalikan perkalian itu pembagian. Jadi 300 dijadikan jam, 300 dibagi 60 sama dengan 5. Jadi sama dengan 5 jam. Nah, nomor 3 ini 85 menit. Itu sama dengan kan kalau dipecah 60 ditambah 25 kan 85. Nah, 60 menit jadi 1 jam 25 menit. Seperti itu ya.
Insya Allah mudah-mudah. Kemudian Ustadz juga punya soal lagi ya. Contoh nomor 4. Nah, 2/3 jam sama dengan berapa menit? Nah, ini kan pecahan. Nomor 5, 3, 2/4 jam itu berapa menit? Nah, seperti yang sudah kalian pelajari. Nah, 2/3 jam. Nah, 1 jam kan 60 menit, maka 2/3 jam itu sama dengan 2/3 kali 60. Jadi kalian kalikan 2 kali 60 berapa? 120 dibagi 3. Hasilnya 40. Nah, ketemunya 40 menit. Kemudian nomor 5, 3 2/4 jam. Jadi kan 3 jam ditambah 2/4 jam. Nah, 3 jam itu kan sama dengan 3 kali 60 menit. 2/4 jam itu sama dengan 2/4 kali 60 menit. Nah, ketemunya 180 menit ditambah 30 menit. Hasilnya 210 menit. Ini cara merubah ke menit ya. Kalian bisa perdalam lagi ya. Nanti dengan contoh-contoh yang lain. Oke. Selanjutnya Ustadz juga mempunyai contoh nomor 6. Satu lagi ya. Nah, kalian perhatikan contoh yang nomor 6 ini. 2/5 jam 5 menit sama dengan titik-titik detik. Rubah ke detik. 1 jam itu berapa? 3600 detik. Jadi kalau 2/5 jam itu sama dengan 2/5 dikali 3600 ya. Yang 5 menit, nah ini kan ditambah 5 menit, jadi menitnya ubah ke detik. 5 kali 60. Jadi yang pertama kalian kalikan 25 kali 3600, yang 5 menit kalian kalikan 60 detik. Nah, nanti setelah kalian dapat hasilnya adalah 1440 detik ditambah 300 detik. Jadi hasilnya 1740 detik. Seperti itu. Sama seperti yang contoh yang tadi ya. Selanjutnya operasi penjumlahan satuan waktu. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Ini penjumlahan ya. Sama seperti penjumlahan seperti biasanya. Yang pertama, penjumlahan dilakukan dengan cara bersusun pendek. Yang kedua, satuan jam ini nanti tidak boleh lebih dari 24 jam. Yang kedua, satuan menit tidak boleh lebih dari 60 menit. Ya, nanti dilihat saja. Satuan detik tidak boleh lebih dari 60 detik. Kumpulkan sesuai dengan satuan waktunya. Nah, kalian fokus dan perhatikan contoh penjumlahan satuan waktu. Ini ya, sama seperti caranya penjumlahan angka dengan bersusun pendek. Kalian kan sudah pernah belajar penjumlahan, ada yang tanpa menyimpan dan juga ada yang dengan menyimpan. Nah, kita coba dulu tanpa menyimpan ya. Ustadz beri contoh. Di sini 2 jam 20 menit 5 detik ditambah 1 jam 15 menit 25 detik. Caranya kalian susun seperti penjumlahan bersusun pendek ya. Dikerjakan dari belakang. Ya, Ustadz ulangi, dari belakang dulu. Nah, jadi dari detik 5 detik ditambah 25 detik. Berapa? 30 detik. Gini kan? Kemudian 20 menit tambah 15 menit, 35 menit. 2 jam tambah 1 jam, 3 jam. Ini kan tidak ada yang lebih dari batasnya kan, 60 menit, 60 detik, enggak lebih. Nah, kalau contoh yang kedua ini berbeda lagi. Ini dengan menyimpan. Nah, contohnya 3 jam 45 menit 40 detik ditambah 2 jam 40 menit 30 detik. Perhatikan caranya, dikerjakan dari belakang terlebih dahulu ya, dari detik. Ini 40 detik ditambah 30 detik. Ini kan ketemunya 70 detik. Peraturannya tidak boleh lebih dari 60 ya kan. 45 ditambah 40 85 menit. Nggak boleh juga lebih dari 60 menit. Nah, kalian caranya pecah. Dipecah dulu. 60 detik tambah 10 detik, 60 menit tambah 15 menit. Nah, ini setelah nanti kalian pecah, kalian pindahkan ke sesama satuannya, menit ya ke menit, jam ya ke jam.
Jadi nanti sisanya 10 detik dan yang menit jadinya 15 menit tambah 1 menit. Yang jam 5 jam tambah 1 jam. Ketemunya 6 jam 16 menit 10 detik. Oke. Yang selanjutnya operasi pengurangan satuan waktu. Langkah-langkahnya hampir mirip seperti tadi ya. Yang pertama nanti kalian pengurangannya kan dilakukan dengan cara bersusun pendek. Ini yang pertama. Yang kedua, pastikan terlebih dahulu jika angkanya bisa dikurangi. Loh, kenapa Ustadz? Kalau tidak bisa dikurangi, maka kalian menggunakan metode meminjam. Seperti pembelajaran pengurangan dengan tanpa meminjam dengan meminjam. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini ada 2 contoh sama seperti tadi. Kalau yang ini pengurangan, maka tanpa meminjam ya. Ini tinggal kalian kurangkan saja. Yang kedua dengan meminjam. Nah, ini kalian harus meminjam untuk contoh yang kedua. Oke, contoh yang pertama ini tanpa meminjam. 3 jam 20 menit 40 detik dikurangi 1 jam 15 menit 30 detik. Nah, kalian susun ya, pendek seperti tadi, kerjakan dari belakang terlebih dahulu. Ini kan 40 detik dikurangi 30 detik kan 10 detik ya. 20 menit kurangi 15 menit bisa ya kan. Hasilnya 5 menit. 3 jam kurangi 1 jam juga bisa. Semuanya ini bisa. Nah, kalau nanti contoh yang kedua ini nggak bisa dikurangi. Nah, makanya kalau contoh yang kedua nanti kalian akan meminjam. Nah, ini contoh yang kedua dengan meminjam. Ciri-cirinya begini, 5 jam 6 menit 10 detik dikurangi 1 jam 40 menit 30 detik. Nah, kalian perhatikan 10 kurangi 60 kan nggak bisa. 6 menit kurangi 40 menit nggak bisa. Ya kan? 5 jam kurangi 1 jam bisa. Nah, karena 10 nggak bisa dikurangi 30, maka nanti pinjem 1 menit. Nah, 1 menit kan 60 detik. Itu dari 6 menit itu diambil 1 menit. Kemudian yang 6 menit ini pinjem 1 jam dari sebelahnya yaitu 5 jam. Jadi nanti 5 jam ini berkurang jadi 4 dan 6 menitnya itu 60 menit ditambah 6 menit. Yang satunya lagi yang detik itu 60 detik ditambah 10 detik. Nah, nanti ketemunya detiknya itu 70 detik, yang menitnya 66 menit. Jadi nanti tinggal dikurangi 70 detik kurangi 30 detik, hasilnya 40 detik. 66 menit kurangi 40 26 menit. 4 dikurangi 1 jadinya 3 jam. Jadi anak-anak dalam pembelajaran ini kita bisa ambil hikmahnya ya. Ketika kalian diperintahkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu, itu sama saja kita diajari untuk disiplin terhadap waktu ya. Ketika sholat subuh tepat waktu, sholat zuhur tepat waktu, asar, maghrib, isya juga harus tepat waktu. Jadi kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk disiplin waktu ya, terutama ketika kita sholat. Seperti itu anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama. Jika berdoa, doa sesudah belajar abada. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Ustaz, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.